Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha Babasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji ayat bersama tafsirnya dari surah An-Nisa ayat 29 sampai 30. Insyaallah kita kaji malam hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan aw taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima faman yaf'al dzalika 'udwanan wa zulma fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, percaya dengan yakin tanpa keraguan blas, yang dipercayai kedudukan Allah, yang diwujudkan apa yang jadi kewajibannya. Apa kedudukan Allah? Terangkum dengan 3 jenis tauhid, yang itu dijelaskan di dalam Al-Quran surah terbesar. Napa surah terbesar? Al-Fatihah. Al-Baqarah ayat terbesar. Napa? Ayat kursi. Apa surah terbesar? 7 yang diulang-ulang jadi rukun sholat, itulah Al-Fatihah, surat pembuka karena dibaca pertama kali. Di situ ada 3 jenis tauhid. Pertama rububiyah dengan dalil alhamdulillahirabbil alamin. Allah Rabb, pencipta, pengurus, pemilik alam raya. Yang kedua tauhid asma wa sifat, ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Allah punya nama menunjukkan kerja sempurna, rahmatnya luas, semua makhluk diberi modal untuk mendapatkan rahmat Allah yang bersifat terus, itulah surga ar-rahim. Makanya siapkan ngumpul di padang mahsyar selamat, karena Allah adalah maliki yaumiddin. Itu tauhid asma wa sifat. Sisanya menjelaskan tauhid uluhiyah,
yaitu penghambaan hamba ketika menghamba semata kepada Allah Ta'ala dengan ihdinas sirat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim sampai habis. Hanya kepadamu saja ya Allah saya menghamba, hanya kepadamu saja ya Allah saya memohon pertolongan. Ya Allah bimbing saya ke jalan yang lurus, jalannya orang yang kau beri nikmat kepada mereka, nabiyin, siddiqin, syuhada, sholihin. Bukan jalannya Yahudi punya ilmu nggak diamalkan, bukan jalannya Nasara seneng amal tapi nggak punya ilmu. Itu kedudukan Allah dengan 3 jenis tauhid. Diwujudkan yang jadi kewajibannya. Berapa kewajiban hamba? Perwujudan keimanan ada 5. 1. Diyakini di hati tanpa ragu. 2. Ikrar lisan berangkat dengan 2 kalimat syahadat. 3. Perwujudan ketaatan harus cari ilmu terus, sholat ketaatan terbesar. Yang keempat, iman bisa bertambah, tambahi. Gimana cara nambah iman? Ilmu, teman yang baik, dijaga dengan ketaatan. Liyazdadu imanan ma'a imanin, bin tambah. Iman juga bisa berkurang, kalau ada penambahan berarti ada pengurangan. Pemahaman Ahlussunnah berkurang, ada yang kurang habis total, ada kurang semata berkurang. Berkurang yang bisa menghabiskan entek-entekan. Apa itu pengurangnya? Kesyirikan. Nanti mati nggak tobat. Entek-entekan. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Selain daripada syirik berada pada masyiah Allah, mungkin Allah dengan rahmatnya mengampuni, dengan adilnya menghukum, dan Allah tidak pernah zalim. Jadi kalau gitu penurunan iman, ada yang menghabiskan, ada yang tidak menghabiskan. Yang menghabiskan apa? Kesyirikan. Selebihnya berada pada kehendak Allah. Berbeda pemahaman Khawarij, berada pada poin yang terakhir. Apa? Yang keempat, iman bertambah. Yang kelima, tidak boleh berkurang. Tidak berkurang, murtad selamanya, walaupun bukan syirik. Semata enggak masuk kelompoknya murtad, hanya kelompoknya dia yang masuk surga. Itu tazkiyahnya. Itu Khawarij, jelas itu kesesatan. Itu tadi Allah memanggil, wahai orang yang beriman. Mana iman setelah kita sampaikan. Ini panggilan kasih sayang. Lek ditimbali sowano, titik luwe celok kur gruduk napa melayu. Ayo titik luwe celok kur gruduk napa melayu. Gruduk tata apa gruduk melayu? Gruduk melayu, nanti gurak jeneng gruduk melayu. Nanti celok gruduk melayu. Kudune gruduk moro. Pitik saja dicepai katul gruduk moro. Lah wong dicepai surga mosok gruduk melayu. Aneh mboten? Kok kalah karo pitik? Pitik golek katule gruduk moro. Lah wong dicepai surga kok gruduk melayu. Kadang mboten tiyang sing dipanggil surga gruduk melayu. Ayya ala sholah ra teko. Kan gruduk melayu ngoten jenenge. Hanya. Ya seperti itu. Makanya Allah berfirman, istajibu lillah wa rasul idza ta'akum lima yuhyikum. Ijabailah panggilan Allah ketika memanggil kamu, ijabai panggilan Rasul ketika memanggil kamu, kamu akan diberikan kehidupan yang baik. Napa kehidupan yang baik? Modal baik, dosa diampuni, dengan zikir tentram, mati husnul khatimah, dapat nikmat kubur, aman di padang mahsyar, selamat nyebrang neraka, masuk surga. Semoga kita dapat kehidupan yang baik. Maka ijabailah, Allah nimbali. Allah memanggil mereka berarti kasih sayang. Kenapa? Hidup. Kenapa? Ngijabai dipanggil. Tandane hidup dipanggil ngijabai.
Ketika Allah memanggil penuh dengan proyek, tidak ada panggilan Allah yang sia-sia. Ini kira-kira PT celuk kur moro tinggal ngalih suwe PTE gregeten mboten. Ngalih doyak kompure tutul ngoten nggih. Wonten ceritane semut. Dicepai panganan, mengendus, terus memanggil temannya. Gerutuk teko dicipuk. Semut tadi ditandai, diceluk neh, diwehi panganane. Nyeluk kancane. Gerutuk teko, waya teko dicipuk neh. Semut iku terus dicepai malih, nyeluk kancane, gerutuk teko. Waya teko dicipuk neh. Sing keempat dia dibunuh teman-temannya. Wonten penelitian semut ngoten niku. Mungkinkah Allah nimbali tanpa pemberian? Le napa? Nyapo kak nyapo. Kecewa mboten? Allah enggak butuh pada hamba, hambanya butuh kepada Allah. Sing nimbali kok malah Allah, kudune sing butuh niku sing matur. Allah enggak butuh malah nimbali. Ini menunjukkan sayang yang sangat luar biasa. Makanya lek Allah nimbali ya sewano disendikakne diijabahi. Ilmu panggilan terbesar, tauhid panggilan terbesar, salat panggilan terbesar. Ada masjid, ada pengeras suara, itu panggilan terbesar. Makanya panggilan. Tujuannya apa? Bila itu programnya kebaikan, diberitahu supaya bisa meraih sempurna. Bila programnya kewaspadaan, diberitahu supaya lari dengan sempurna. Ini program Allah ketika memanggil. Di sini panggilannya apa? Yaitu diwaspadakan dari perkara yang membahayakan, yang ini berpotensi menyeret banyak orang. Kenapa? Berkaitan masalah harta. Sinten tiyang sing boten butuh bondo, wonten? Ini panggilan besar, panggilan yang semua orang itu butuh. Seolah tidak ada kehidupan tanpa harta. Kenapa? Kita dicipta bukan malaikat, tapi kita dicipta makhluk berperut. Makanan, kepentingan pada dunianya yang paling mendesak. Makanya bila sudah cerita harta, ini supaya waspada. Karena ujian terbesar umat ini apa? Harta. Fitnatu ummati al-mal. Fitnah umatku itu harta. Tidak datang kiamat kecuali ada orang nanti tidak peduli dari mana dia dapatkan harta. La yatis sa'ah hatta yalla yubal maru min aina akhadal mal a minal halal am minal haram. Akan datang masa orang enggak peduli gimana mendapatkan harta, halal atau haram. Nanti akan terjadi masa wong sing bal gedual bal napa? Raketang sak bantal ya panggah di untal. Akan datang kapan itu? Mendekati kiamat ketika sungai Furat sudah mengeluarkan batangan emas. Sungainya menyusut, dasarnya batangan emas. Setiap 100 semuanya semangat, saya yang dapat. Cuma siji yang dapat, sisanya mati. Apa pesan Nabi? Budalo po nyingkrio. Apa pesan Nabi? Budalo po nyingkrio, nopo? Nyingkrio. Karena rebutan hanya didorong ambisi, bukan kebutuhan. Alhaqumut takatsur, nyingkrio. Karena korbannya banyak. Itulah masa al-harju. Apa al-harju? Al-qatlu, pembunuhan. Makanya urusan harta, urusan penting. Di sini Allah memanggil untuk kepentingan yang sangat penting. Ujian harta kita diberitahu supaya kita sukses ketika diuji harta. Apa di sini bentuk arahan Allah?
La ta'kulu, janganlah kamu memakan amwalakum, hartamu, bainakum, di antara kamu, bil batil, dengan batil. Tiang butuh bondo semata mek tinggi makan napa nggih gadah butuh kang lintu-lintu? Jawab, semua kebutuhan. Nggih mboten? Sinten sing kersane mek dahar tok, ayo ngacung. Wonten? Omahe gubuk mawon, wonten? Beda pokok munyir mawon, wonten? Sandangane pokoke nutup aurat raketang goni, wonten? Banyak kebutuhan. Upama enek niku kepeksa mawon. Utawi pancen gawe film. Sapa sing sak menika ngersakne sandangane goni, wis ngacung. Wonten? Rungokne gah lho ya. Pone kon jawab lho ya. Kenapa kalau kebutuhan manusia itu banyak? Di sini disebutkan kebutuhan makan. Napa alasannya? Kebutuhan dunia pada dunianya, kebutuhan manusia pada dunianya terbesar adalah kebutuhan makan. Bil batil, kamu kerjakan dengan batil. Illa, kecuali antakuna, jika ada harta itu tijaratan, bentuknya transaksi dagang. Boleh makan harta orang lain, tapi syaratnya antarodin, ada saling meridhoi minkum, dari kalian. Wala taqtulu anfusakum, kamu juga jangan membunuh hartamu. Napa kasuse dilarang memakan harta yang batil, juga dilarang membunuh jiwa? Napa masalah? Lek enggak peduli mengambil harta halal, maknanya dikuasai ambisi, yang penting harta, mesti timbul pembunuhan, gandeng. Nate awal-awale pengurus desa wonten BPD niku damel rebutan apa? Damel rebutan nganti sihir-sihiran. Gajine pinten BPD? DPR desa pinten? Wonten gajine? Mboten wonten, nggih rebutan nganti damel sihir. Nganti damel sihir. Artinya apa? Ambisi dunia berlebih ini pasti akan memakan korban. Setidaknya dihasad. Puncak hasad nopo? Aku hancur-hancuran kok apa-apa, sing penting dhek kudu hancur. Nyawa kok ya. Nyawa. Ini gandeng nih. Harta, nyawa ini digandeng nih. Menunjukkan perhatian yang besar kepada pembahasan ini. Makanya bila kita bisa mengendalikan ambisi dunia, seolah kita nanti bisa menghargai nyawa. Bila kita bisa mengendalikan ambisi dunia, iso menghargai nyawa. Lek enggak iso menguasai ambisi dunia, tidak menghargai nyawa, pateni ae. Wonten bahasa ngoten niku? Mengke teng sawah rebutan banyu, sing ngomong doran pacul napa mulut. Wonten sawah rebutan banyu. Ayah tandur nurut banyu, nurut mboten damel diesel nurut banyu nggih. Karena diturut wata terus dipun enggokni. Niku sing ngomong lesan apa doran pacul? Sing ngomong doran pacul niku kok iso ngomong terus carane. Ya gitulah maknanya. Ujung-ujungnya tuh ke sana. Makanya siapa yang bisa mengendalikan dari nafsu dunia bisa menghargai nyawa, tapi sapa sing enggak bisa mengendalikan ambisi dunia tidak bisa menghargai nyawa. Dua kata ini disebutkan satu ayat. Penting. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana ada bikum, ada dia pada kalian, rahimah, penyayang. Kita lek wonten rebutan bondo benjo nemen-nemen lek kesengsem niku terus bunti carane.
Biasanya wonten rebutan niku sir gruduk melu rayan napa malah ndelik biasane. Biasane ya melu mosok ndelik. Mungkin dibodoh nih, goblok ditumi gratis malah ndelik. Pakai ngoten niku biasane. Caket ngoten niku mangke. Kita mangke benjo terkuasai ambisi terus pun dicarane. Satu, dunia diberikan ada sebab, maka tempuhlah sebab yang halal. Penting ini, dunia diberikan dengan sebab, maka tempuhlah sebab yang halal. Nomor dua, manusia sudah ada kontrak jumlah harta. Ketika mengambil, cocokkan dengan butuhmu, jangan dikuasai ambisi. Nah begitu. Yang ketiga, jangan terlalu terkuasai semangat, khawatir gak entuk. Kenapa? Lek dijatah senajan wong ngruyuk gak lek ilang. Itu bila kita miliki, seolah kita nanti bisa mengendalikan. Biasanya tiang sing kesemangatan niku kegeden karep. Pantese weteng sak piring cukup, jalukane 5 piring. Bahkan 7 piring. Napa? Petunjuk Nabi berkaitan sifat mukmin dan kafir masalah makan. Napa? Al mukminu yakulu bi mi'an wahidin wal kafir yakulu bi sab'ati am'a. Wong iman lek makan kuwi ndamel weteng siji. Lek wong kafir makan ndamel weteng 7. Niki sing menyebabkan bahaya. Menyebabkan bahaya. Itu cara supaya kita tidak terkuasai rebutan dunia. Mencarinya dengan adil. Fungsinya sebagai sarana. Makanya orang dulu itu punya program. Sedina butuhku pira, dihitung. Golek kok entuk, bar kuwi mbek mulih. Bar iku terus memperbanyak amal yang lebih maslahat ke akhirat. Butuhku sedina pinten biasane, ayo. Jenengan programnya sedina butuhne pinten? Wes 500.000 pamane, jane kakean lagi. Masa wong loro 500.000, 50.000 cukup. Itu bila sudah didapatkan mulai. Sak menika diprogramkan 500 entuk mumpung laris niki ndang dipun tutup napa malah dibuka bedake. Itu yang tidak maslahat. Itu yang tidak maslahat. Lek wayah berantase wonten pladu niku sire nggawa karung napa sebatas ngitung keluarga. Oh nggoni. Kudune ngitung keluarga. Sak lengen sitok wis cukup, kudune sitok wae. Pompon sipuk goni masalah duwe tanggungan, fakir miskin ngopeni bocah akeh silahkan gawa karung. Tapi lek ngopeni weteng loro wae cukup, ento iwak sak lengen pun kena damel lawuh. Wong kakean iwak niku ya ora enak. Enak mboten kakean? Ora enak. Sing enak malah setengah kurang, itu malah enak. Itu tadi menyebabkan orang membunuh karena ambisi pada dunia. Maka Allah memberikan nasihat, makanlah yang halal. Siapa yang bisa mengendalikan dari ambisi harta akan bisa menghargai nyawa. Siapa yang terkuasai ambisi harta tidak akan bisa menghargai nyawa. Makanya jangan membunuh. Kenapa? Allah itu sangat sayang. Wa may yaf'al, barang siapa yang melakukan dzalika itu pembunuhan, udwanan karena permusuhan, wa zulman dan karena kedzaliman,
Niki sinten? Tiyang sing sengaja memusuhi, sengaja mendolimi, sing gadah kesengajaan, memang ambisinya membunuh, sinten? Kafir, yang punya asli ambisi membunuh. Lek podo sesama mukmin niku membunuh niku sebatas emosi, aslinya mboten. Sebatas nopo? Emosi pun hilang, menyesal. Kucing niku lek roh tikus ambisine menerkam nopo kanca. Mentale kucing roh tikus ambisine menerkam nopo kanca. Wonten kucing ambisine cethuk tikus kanca. Kuwi jenenge kucing bok-bokan. Ora ngerti panganan. Ngertine sing dicepakne tok. Asline pasti akan diterkam. Jadi orang yang punya ambisi membunuh itu orang kafir. Orang sesama mukmin itu tidak ada ambisi membunuh. Ambai apabila ada itu hanya sebatas emosi saja. Emosi hilang nanti kembali. Makanya mukmin membunuh dengan sengaja ini enggak sama dengan membunuh sengaja dikerjakan oleh orang musyrik. Mukmin membunuh dengan sengaja, Allah masih memberikan nama mukmin. Mukmin membunuh dengan sengaja, Allah masih memberi nama mukmin. Putih dalile. Wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu. Nah, niku ta nggih. Bila dua kelompok dari mukmin, wa in ta'ifatan, apa makna ta'ifatan? Dua kelompok. Sinten? Minal mukminin. Napa kerjane tatalu. Ya Allah masih memberi nama mukmin. Tapi asli membunuh tidak ada. Cuma mungkin semermet atau beda ijtihad. Termasuk semisal pasukan Ali Muawiyah ini beda ijtihad. Karena merasa benar ini harus ditaklukkan. Ini juga merasa benar akan menaklukkan. Itu hanya beda ijtihad. Aslinya tidak ada. Buktinya sampai perang Siffin mereka tuh seperti itu ketika sedang longgar mereka saling bantu. Minum dan macam-macam. Tapi wayah perang kembali. Karena beda ijtihad. Makanya di sini yang dimaksud membunuh karena punya latar belakang memusuhi dan zalim. Nah ini untuk ancaman orang kafir. Makanya untuk orang beriman Allah masih memberi nama iman karena pemikiran dasar membunuh itu tidak ada. Makanya yang paling banyak itu adalah khotoan karena kesalahan saja. Dan itu dosanya besar tapi cuma nggak menyebabkan murtad. Tapi lah pembunuhannya musyrik itu terancam kekal neraka. Fasaufa nuslika, kelak akan kami masukkan dia naron di neraka. Wa kana dzalika, ada hal itu Allah menghukum mereka untuk masuk neraka yasiron, perkara yang gampang. Maknal ayatain, makna dari dua ayat. Ma'zala, tidak henti-hentinya asyaku, susunan kalimat ayat yang kita bahas fi bayani ma, di dalam penjelasan apa yang yahilu, perkara yang halal, wa ma yahrumu, dan perkara yang haram. Masih cerita halal haram. Minal amwal, harta halal haram, wal a'rad, kehormatan halal haram, wal anfus, jiwa halal haram. Mana yang halal, mana yang haram. Cerita halal haram tentang harta, kehormatan maupun jiwa. Temanya masih membahas itu. Babiatul ayat, pada ayat ini Tasiyah wal Isrin 29, yunatillahu ta'ala, Allah ta'ala memanggil ibadahu al-mumin, pada hambanya yang beriman, bi'un wanil iman, dengan panggilan iman, merupakan panggilan kasih sayang, sambutlah. Fayaqul, di situ Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu. Bila ada kebaikan kita diberitahu supaya meraih sempurna, bila ada bahaya kita diwaspadakan supaya lari aman dengan sempurna. Di sini yanhahum, Allah melarang mereka an akli amwalihim, dari memakan harta mereka,
bainahum diantara sesama bil batil dengan cara batil. Ojo ngambil harta dengan cara batil. Yang paling utama untuk makan dan berikutnya kebutuhan lain-lainnya jangan didapatkan dengan cara batil. Pundi dalile yang dibutuhkan wong niku mboten makan tok pundi? Kisah tiang sing rambutnya kusut, badannya berdebu, safar jauh, kebutuhannya mendesak. Dia mengatakan ya Robbi sambil menengadahkan tangan. Berarti punya sebab mustajab. Pertama safar, kedua memanggil ya Robbi, ketiga mengangkat tangan. Pantasnya diberi karena sangat mendesak. Apalagi Allah berjanji minta akan diberi. Tetapi tetap ditolak. Kenapa? Makaluhu haram, masrabuhu haram, malbasuhu haram, wa hudiya bil haram, fa anna yustajabu lahu ad-du'a. Loh, gimana dia akan dikabulkan? Maknanya pengabulan yang diberkahi. Nah, pengabulan istidrat iya. Tapi pengabulan yang diberkahi, gak mungkin dikabulkan yang diberkahi. Istidrat tetap diberi-beri. Napa tandane pengabulan berkah kalih istidrat napa bedane? Bukan pemberiannya tetapi perilaku orangnya. Bukan pemberiannya tapi perilaku orangnya. Tegak hujah membantah, butuh kok entuk istidrat itu tandane. Seolah ratau kering, ratau kurang. Bahkan merasa sukses lalu menghina. Itu pemberian istidrat. Tapi pemberian berkah itu pemberian yang ada, tidak merepotkan, ternyata bisa jadi bekal titik ning maslahate akeh. Itu tanda pemberian berkah. Itu tadi contoh butuh uang nggak makan saja, tapi itu ada bahasa makannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, bekalnya haram. Ini memberitahu butuh uang kepada harta bukan semata makan. Kok makan disebut pada ayat? Jawabnya simbol kebutuhan. Simbol kebutuhan menggunakan bahasa makan. Apa contohnya? Bisarikoti dengan mencuri. Kenapa koncone mencuri? Mencuri, ngentit, rampas, ngeret, korupsi, macam-macam. Cuma itu nanti ada perinciannya, tapi secara umum bukan haknya. Awil ghish atau ghish ini ku nopo? Entuk jatah. Bukan. Ghish itu adalah mendapatkan amanat tapi tidak melaksanakan amanat. Itu ghish. Termasuk korupsi ini ku masuk ghish. Dapat amanat tapi enggak melaksanakan amanat, itu ghish. Tapi hulul itu ngentit, punya jatah bersama, pomo sabar ngenteni entuk ning enggak sabar ngenteni, njipuk dhisik wayah dum-duman entuk neh. Iku jenenge napa? Ngentit. Sama saja itu. Wal kimari undian. Termasuk judi. Apalagi judi online tambah canggih. Tambah napa? Canggih. Suruh mengikuti iklan. Ngene-ngene sekirimen. Kok iso ngirim semene kok dikirimi semene. Lek wis panonone kirimen luwih gedhe. Kok wayah gawe ternyata enggak dibalekne. Nanti puluhan juta. Sering orang dibikin seperti itu. Itu kimar. Apa ciri khas kimar? Modal titik, diambisi,
sing sak hoha. Oh, semangat. Wah, aku kirim 10.000 dijole 250. Kok kirim 250 dijole 2,5 juta. Kirim 2 juta dikirimi 12,5 juta. Kadang kirim 12,5 juta enggak dikirimi, wes kadang utang-utang. Lha nembe dilapori tiyang, niku sambat nyilih dhuwit kula niku masalahe. Mboten kula silihi, beban niku lagi krasa. Ya Ustaz, ternyata saya kejebak. Itu ada mafia itu. Ada mafia. Soalnya itu pendukungnya akeh. Mongko niku nggih kelasé combrenan, napa combrenan? Maklaran, gawe wong bazar-bazare ngoten to nggih. Sing seolah niku mendukung kancane akeh. Online itu banyak memakan korban. Kimar. Itu permasalahannya ya karepe enggak cocok karo butuhe. Butuhe jene mek sak piring ning karepe njaluk 7 piring. Nah, ini enggak usah ngempet nih jadi masalah. Jane butuh sepiring, cukup sepiring jane nggih tenang-tenang mawon. Nggih mboten? Awi riba atau riba? Wah, ini banyak sekali riba ini. Riba sing halus atau riba sing galak? Napa riba sing galak? 7.000 mek diwehne 900 balekne 12. Liar itu banyak di masyarakat, bahkan lebih sadis lagi. Setiap 1 juta bayar 30.000, 2 juta swidak. Mendino niku 5 juta 150. Mesti toh tiang modal 5 juta mesti untuk badi? Mesti mboten? Mesti, tapi 150 bendina kudu bayar. Niku mengke 10 dina wis 1,5 juta. Sesasi 4,5 juta. Berarti 4 sasi meh 5 juta pindho. Tambah ketekek mboten? Oke nek nembe dipun sambate tiyang. Bano golek sirian dhuwit nggih bayar utang niki tok. Babonane rong disentuh. Sambat kono kene. Mongko tiyang niku gadah pangkat dhuwur, ning ternyata ketekeken. Niku wonten masyarakat dianggap wong wah lho niku. Ning donge sambat, ya Allah, bana jeroamu mek kaya ngono to. Napa nggih niku mau masalah. Saben 1 juta pinten? 30.000, 5 juta berarti sedina nyiapne pinten? 150.000. 5 juta jebule nggih nyaur utang mek bakulan puntel pecen sesasi sedina angsal berarti 150.000 mboten kira-kira. Itu semakin dicekik. Itu ada di kanan kiri kita. Itu orang berpendidikan pondokan kena ngono gisian. Nah, begitu. Itu ngeri. Makanya kedepe wong ngono ki lha nyilih ya rasa ngarep-ngarep. Lek iso balekne ya berarti ora ya iki modalmu. Mesakne. Terlalu napa? Mesakne. Makanya ketika dia itu pinjem dipeseni ndang bayarno ndang mentoso lek ora tambah ketekeken iku. Wis rasa ndek barang dolono, pokoke bendina jek urip dan aja utang neh. Rakitang sedina mangan pisan. Ora ngono, niku utang malih. Nek 10 juta 300.000 sapa manjing sedina 300.000? Ya wong desa ora mesti iso ngubengi dhuwit nggih. Ora mesti ngubengi dhuwit iso. Itu riba. Ada apa muntah sesase saja wis 5 juta malah 10 juta meh. Nah begitu. Apa neh 5 juta mek diwehne 4,5 juta. Sesasi 4,5 juta. Loh. Klopo namanya atafan
mudha'afah, nyata. Wa ma ila dzalika, dan apa kepada hal itu, min wujuhit tahrim, dari macam-macam pengharaman al-adidah yang jumlahnya banyak, disebutkan di atas contoh-contoh transaksi haram sing liyane sak pirang. La taqulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kalian makan harta di antara kalian dengan cara batil. Ai bi ghairi audin mubahin, tanpa ganti yang diperbolehkan. Auti bi nafsin, atau tanpa kerelaan jiwa. Summa yastasna, kemudian Allah mengecualikan, maka hasilan harta yang didapatkan antijarotin, dari dagang, qaimatin, yang berjalan ala mabda, di atas prinsip at-taradhi, saling ridho, bainal bai'aini, di antara dua orang yang mengadakan transaksi jual beli. Lek mengambil harta orang lain dengan cara jual beli saling diridho, itu boleh. Dengan pesan Nabi SAW di hadis innamal bai'u antarodin, jual beli itu harus saling meridhoi. Di lafaz yang lain al bayyi'an fil khiyar malam yatafarraqa, dua orang yang transaksi jual beli itu memiliki hak memilih selagi belum pisah. Petung dadi nek orang pisah terus boleh, enggak situ ya boleh. Selagi belum berpisah. Nek berpisah enggak boleh. Kecuali ada perjanjian. Waqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, illa antakuna tijaratan antarodin, kecuali harta itu kamu dapatkan dengan cara dagang yang saling ridho, minkum, di antara kamu. Wala baksa, maka tidak mengapa, biaklih, untuk memakannya, badine wong bakul, wa innahu halal lakum, itu halal buat kamu. Hada, ini ma tadammanathu adil ayatu, yang dikandung oleh ayat ini ke-29. Kama qad tadammanat, sebagaimana telah mengandungnya ayat itu, hurmata qatlil mu'minin, keharaman membunuh kepada orang yang beriman, libatin ba'dhan, sebagainya pada sebagian yang lain. Jadi dua kandungan, pertama jangan makan yang haram, yang kedua jangan membunuh jiwa. Yang kedua diperinci, wala taqtul anfusakum, kamu jangan bunuh dirimu. Wan nahyu, dan pelarangan di sini samilun, mencakup li qatlil insan, terhadap pembunuhan manusia nafsu pada dirinya. Bunuh diri termasuk bunuh diri, membunuh dirinya sendiri atau membunuh orang lain. Punya mana membunuh jiwa. Wa qatalau, dan juga masuk pembunuhan dia akhah, pada saudaranya al-muslimah yang Islam. Sama-sama tidak boleh. Bunuh diri dengan minum racun, atau membunuh orang dengan cara mereka bisa terbunuh, keduanya sama-sama tidak boleh. Tapi menggunakan bahasa jangan bunuh dirimu satu kata, tapi maknanya menyeluruh. Li'anna muslimin, kan orang Islam, ka jismin wahidin, seperti badan yang satu. Falati yaktul musliman, maka orang yang membunuh satu orang Islam, minum dari mereka, ka'annama, maka seolah-olah dia kota langsung membunuh dirinya sendiri. Kenapa? Mateni wong liya dianggap membunuh diri sendiri. Napa masalahnya? Man amila sayaten fa'ala nafsi atau fa'alaiha. Sapa sing nglakoni elek, dosane dipikul. Bila nanti suruh ngijoli nyawa enggak iso, ya nyawane ngijol. Itu dimasukkan ke neraka. Wa Allah Ta'ala, di sini Allah Ta'ala menyebutkan alasannya. Hadza tahrim, akan pengharaman ini, lana buat kita. Waqala, dengan firman-Nya, innallaha kana bikum rahimah, Allah pada kamu itu penyayang. Makanya jangan membunuh, nanti kamu akan kehilangan sayang. Falidha, karena itulah harrama, Allah mengharamkan alaikum, kepada kalian, qatla ba'dikum ba'dha, membunuhnya sebagian kan pada sebagian yang lain. Hadza ma tadammanatu, apa yang mencakupnya al-ayatu al-ulad, yang pertama atasnya wal isrun. Amma ayat ats-tsaniyah, adapun ayat yang kedua as-salasun, wa qad tadammanat, itu isi kandungannya wa'idan syadidan, ancaman yang sangat. Bil islahi, untuk dimasukkan benar.
masukkan ke neraka, wal ikhraqi dan pembakaran, fiha di neraka, kulaman kepada setiap orang yang yaqtulu mu'mina membunuh kepada orang yang beriman, udwanan wa dzulman, ini bawaan orang musyrik, sengaja memusuhi dan zalim. Maknanya bil amdi dengan sengaja, wal israr dan bersifat terus, wa dzulmi dan menzalimi al mahdi murni. Maka seperti ini ancamannya neraka selamanya. Kenapa? Ini profilnya musyrik. Adapun mukmin itu enggak sengaja, makanya mereka itu hanya tinggal lama, nanti ada waktunya keluar. Makanya kata kekal membunuh sengaja untuk musyrik dan mukmin itu beda. Kata kekal membunuh sengaja untuk musyrik memang enggak keluar, tapi kata kekal membunuh sengaja untuk mukmin itu maknanya tinggal yang lama. Itu ada tafsirnya. Faqala ta'ala al-berfirman, wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan itu, al-qatla pembunuhan, udwanan karena permusuhan, wa dzulman karena menzalimi, fa sawfa nuslihi nara, kami akan masukkan dia ke neraka, wa kana dzalika, ada dia al-islau wal ikhraqu finnar, dimasukkan dan pembakaran di neraka, Allah yasira, buat Allah itu perkara yang mudah. Kenapa kok mudah buat Allah? Li kamali kudrati, karena sempurna akan kekuasaannya dari Allah Ta'ala. Fal mutawa'adu, maka orang yang terancam biadal adab dengan siksa ini, idzan kalau begitu la yastati, tidak mampu ayat fa, bisa menolak, membentengi diri dalika akan ancaman an-nafsi yang menimpa kepada dirinya, bihalin minal hal, dengan satu keadaan dari aneka ragam keadaan, piye carane enggak bakal bisa membentengi dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai materi bacaannya. Sekarang masuk kepada rangkuman, mau dicatat boleh. 1. Di alam syariat, di alam syariat, kebutuhan manusia pada dunianya yang terbesar adalah makan. Di alam syariat, kebutuhan manusia pada dunianya yang terbesar adalah makan. Demikian juga di alam jihad, demikian juga di alam jihad. Itu nomor 1. Saya ulang yang ketiga kali. Di alam syariat, kebutuhan manusia pada dunianya yang terbesar apa? Makan. Demikian juga di alam jihad. Titik. Ini insyaallah mudah dipahami. Bayek lahir asine lancar. Ayam mboten mboke. Ora metu-metu piye terus ndi? Timpang ning wedhus. Formula ora cocok, bayake masuran, nggih, susah mboten. Tapi lancar, wis. Ngoten niku godhong apa dadi susu kabeh, ngoten nggih. Godhong apa dadi napa? Dadi susu kabeh. Apa itu maknanya? Itu bukti butuh manusia pada dunianya di dalam alam sebab, alam syariat itu adalah apa? Makan. Wis ketok gede-gede rawani rabi, napa masalahnya? Ayo napa jawabane? Mbok muroto anakku petok ingone apa ngoten wae. Nah, rata-rata ngoten niku. Bukannya niki nyindir, mboten, ning alame nggih ngoten niku. Berikutnya nomor 2. Allah. Hal di atas ditamsilkan
hal di atas ditamsilkan seperti kebutuhan mesin akan bahan bakarnya. Hal di atas ditamsilkan seperti kebutuhan mesin pada bahan bakarnya. Maka kehalalan sebagai nilai tertinggi, maka kehalalan sebagai nilai tertinggi mutu bahan bakar. Maka kehalalan sebagai nilai tertinggi mutu bahan bakar. Ini nomor 2. Hal di atas ditamsilkan seperti kebutuhan mesin pada bahan bakar. Mesin wonten bensin muni mboten? Nek mboten wonten muni. Lampu en listrike biar mboten. Nek mboten wonten listrike celak-celakne ya mek gawe swara celak-celek tok. Itu tamsil. Maka daripada itu kehalalan sebagai nilai tertinggi mutu bahan bakar. Mesin ben beroperasine apik niku dipengaruhi mutu bahan bakar mboten? Jelas. Mila tiyang sing kendaraane rada apik niku ya bahan bakar sing rada larang titik napa? Pertamax. Sing turbo napa sing sak dhuwure? Napa kok ngoten? Itu memudahkan pemahaman. Semakin bagus bahan bakar, kerja mesin semakin ringan sehingga awet. Itulah kehalalan. Makanya kita nggak cukup sebatas makan-makan tanpa memperhatikan apa? Kehalalan. Kenapa? Bila digambarkan bahan bakar itu adalah bahan bakar terbaik, halal. Halal niku luwih larang napa luwih murah? Halal niku luwih larang napa luwih murah? Luwih murah, goleke luwih penak. Atine wong manjing kalih atine wong nyolong, ayem pundi? Ayem atine wong manjing, titik cukup nyolong gak pernah tenang. Ini halal itu lebih murah. Maka kita itu dimudahkan dengan cara halal. Dene golek sing halal angel, sudah ya Allah kerja halal angel, maka bantu saya untuk memudahkan. Bila nggak cukup berkailah. Ojo nganti menghalalkan segala cara, adukan kepada Allah. Ya Allah, usahaku untuk mencari yang halal berat, belum ketemu. Maka beri saya kecukupan dengan caramu. Yang penting saya jangan sampai kerja sing haram. Ojo nganti haram angel pone sing halal. Wah, bahaya niku lho. Sinten contone ketika diberi tugas menempuh cara yang halal, hilang kemampuan, ternyata diserahkan malah Allah yang mencukupi. Sinten contone? Kasus program Raja Abraha menghancurkan Ka'bah. Niku pasukane Raja Abraha saged dilawan mboten secara teori militer? Tidak bisa. Sudah dicoba kabilah-kabilah Arab menghadang, tidak ada yang sukses. Tinggal benteng terakhir, sinten? Bisa dibilang semisal wali kota Quraisy, bahasa sing gampang nggih. Benteng terakhir. Sinten niku? Kakek Nabi Abdul Muthalib. Dangetipun celuk raja. Reneo, moro, apa butuhmu? Butuhku untaku 200 yang kamu rampas balekno. Kok ngono? Lah nyapa? Kamu hendak menyerang Ka'bah, saya enggak mampu. Kabilah kakek enggak mampu, tinggal saya, enggak ada kemampuan.
Sementara saya juga menjaga Ka'bah Baitullah ini amanat dari Allah. Saya nggak mampu ya tak balik nih. Ya Allah, saya nggak mampu karena nggak imbang. Sudah dicoba kono-kono nggak mampu, tinggal saya. Maka untuk itu amanatmu saya kembalikan. Akhirnya diambil unta 200, kemudian pergi ngungsi kabeh. Siapa yang menyelesaikan? Arsala alaihim toiron. Makanya kalau kita itu kerja gak ento-ento, aja nyolong. Ya Allah, kula pun budal, isuk nganti sore dereng sel napa-napa. Sakmenika kula pasrah dhateng panjenengan, kemampuan kula terbatas. Jenengan cukupi ndamel cara jenengan. Senes cara manjing kula. Manjing niku sebab jenengan itu ketetapan. Saya kembalikan waktuku habis, tenagaku habis. Nanti Allah yang mencukupi sendiri. Wonten contoh, suami bekerja gak entuk apa-apa, timbang nganggur sakit diseni grajen kayu, napa niku jenenge? Bubuk umput. Tekong mah beruk nih, saking kesele ngleser, bleksek. Istrinya langsung delok oleh-oleh mulai kerja apa. Ternyata senes umput ning tepung gandum, langsung dimasak. Begitu sudah hilang kesel, lelah, suami bangun disuguhi. Kaget mboten? Loh, Dik, kok ngendi? Loh, piye to Mas kok ngendi? Dan jenengan kundur kerja napa ngasta napa? Gawa umput. Lah, kula masak niki, kula buka niku senes umput to. Buktine niki. Itu contoh Allah mencukupi dengan caranya sendiri. Wah, sekarang untuk apa-apa nek ngomong kudu budang bojoku piye. Malah golek colongan, wah. Selain umput yang umput kae, rana ya nang Pak Sanusi ngene gajenane go mulih masa ora oleh dijaluk umpute lah. Misal, artinya yang itu ketika kita melaksanakan sebab itu nggak mampu, jangan cara yang haram. Allah tidak nugasi kecuali sesuai dengan kemampuan. Nggak mampu nanti Allah akan memberikan sendiri. Dan itu terlalu banyak yang seperti itu. Itu namanya kehalalan menunjukkan mutu bahan bakar yang tertinggi, maknanya begitu. Itu tadi memahami tamsil. Nomor 3, jaminlah rezeki yang halal saja agar titik 2, badan sehat, jihad menang, doa terkabulkan. Ini nomor 3. Jaminlah rezeki yang halal saja. Jaminlah rezeki yang halal saja agar titik 2, badan sehat, jihad menang, doa terkabulkan. Yakinlah akan tercapai. Nomor 4, macam-macam contoh kerja haram. Nomor 4, macam-macam contoh kerja haram. 1, riba. 2, judi. 3, mencuri. 4, jualan barang haram dan lain-lain. Contohnya jenengan damel piyambak saged nggih. Macam-macam kerja haram banyak, riba, judi, mencuri, jualan barang haram. Jualan trompet terus pundi? Tidak boleh. Jualan alat musik tidak boleh. Jualan homer ya tidak boleh. Homer yang dibakar dihisap nggih sami mawon. Sak menika model alat isape kan sampun disedot ngoten niku nggih, elektrik nggih. Kok aya nek bangso cukup wong kok kalungan bano elektrik. Itu jualan benda niku nggih haram. Iku kangge alat napa? Mengkonsumsi homer.
mengkonsumsi khamr. Itu macam-macam kerja haram. Silahkan contoh dibikin sendiri, terlalu banyak. Nomor 5, syarat keridhaan di dalam dagang. Syarat keridhaan di dalam dagang. Tadi kan dagang saling ridho gitu kan? Apa itu syarat keridhaan di dalam dagang? 1, ada penjual. 2, ada pembeli. 3, ada barang. 4, terbuka. 5, tawar menawar. 6, hak khiyar sebelum pisah. Itu tadi syarat keridhaan di dalam dagang. 1, ada penjual. 2, ada pembeli. 3, ada barang. 4, terbuka. Yang 5, tawar menawar. 6, ada hak khiyar sebelum berpisah. Niki standar syarat dagang itu, ada penjual, ada pembeli, ada barang. Makanya lek dadi namanya tasfik. Tasfik ini napa? Jabat tangan, menandakan apa? Oke. Tasfik itu kan jabat tangan. Napa? Oh. Oke, cocok. Berarti ada penjual, ada pembeli, ada barang. Dan terbuka. Terbuka sehingga tidak ada cacat yang tertutup. Gak oleh ditutup cacat, kudu fair, terbuka. Gak oleh ada cacat yang tersembunyi. Meletek, ditutup nopo ben ketok mulus. Promosine mulus. Mongko niku meletek. Itu tidak boleh. Maka itu harus terbuka. Bila sudah terbuka, silahkan tawar menawar. Berapa? Terserah. Tawar menawar. Pada ini berapa? Ini namanya tawar menawar, terserah. Bikin harga pas monggo, bikin tawar menawar monggo. Karena barang itu macam-macam. Kemudian ada hak khiyar sebelum berpisah. Napa hak khiyar? Memutuskan jadi atau memutuskan enggak jadi. Pokoknya belum pisah, itu boleh batal. Nggih, ngapunten bakno duite kurang. Bakno badhe nyamel nyarutang, ngapunten kula ngripokne kadung pitung dawa bakno ra sida. Ya kudu manut lho nggih. Demok kudu dadi, oh ndak boleh ta ya. Mlebu setan kudu mulih nggawa barang, lek ora teror, ndak boleh itu. Khiyar itu harus. Khiyar itu harus. Itu diantaranya bila itu dimiliki salah nanti akan saling ridho. Blonjone 1000 dol 10.000. Napa contone? Blonjone 1000 dol 10.000. Barang langka biasanya ngoten-ngoten niku lho. Barang langka. Tapi lek beras ya blonjone 10.000 dolar. Anu ya ora iso. Pantese. Tapi lek barang itu ora patek payu ya akeh badine. Dom pinten kulake? Kelasnya repisan, donge didol dom sitok 1000, kadang-kadang. Tapi dhek 500 ya ora enek masalah lagi. Apa nyusui ya ora enek. Kenapa itu jarang dipakai? Itu tadi syarat keridhaan dalam berdagang. Terakhir yang keenam, kehalalan harta dan keamanan jiwa, modal jihad. Kehalalan harta, keamanan jiwa merupakan modal jihad. Hidup itu tidak bisa lepas dari jihad, kerja keras. Hidup tidak bisa lepas dari jihad. Apa makna jihad?
kerja keras. Nek pengen sukses, kerja kerasmu, maka harta harus halal, jiwa harus aman. Jihad itu luas maknanya. Sewarna itu kerja keras. Itu dijabarkan itu luas. Demikian yang kita kaji dari 2 ayat malam hari ini. Salah kelanjutannya kita kaji waktu lain. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan silahkan. Ya asalkan lek Shopee itu seringnya kepercayaan. Lek Shopee seringnya apa? Kepercayaan. Bab itu alamatnya jelas, nanti bisa dilacak. Lek sebatas melewat WhatsApp, ini kok wangil dipercaya. Karena Shopee itu kan sudah termasuk apa ya? Ya legal. Maka daripada itu aja ke susu. Kudu dicek betul barang itu. Aja sebatas penampilan APE, nanti didelok gambar aslinya, view-nya itu aslinya itu gimana. Bapak sebatas gambar APE itu bisa dikemas, maka itu harus didelok gambar permakan dengan bentuk asli. Kalau sambat datang anak, "Nduk, Bapak golekno barang ngene. Anu lho Pak, kudu dipersani barang promosinya kaya asli ini. Promosinya menarik. Mungkin dipun delok asline rong mesti. Dudu asline, "Oh, bakno kaya ngono semua haru." Cek dulu. Bila memang itu bisa enggak apa-apa. Online lewat apa? Shopee. Tapi senes Mbak Sofi loh gitu. Kalau alam, apa lagi? Terserah karek barangnya nopo. Biasanya kebutuhan sehari-hari itu mek titik. Kayak barangnya langka itu seringnya lebih banyak. Beras, brambang, bawang, ini paling 10%. Tapi lo olahan pabrik sing rotok awet-awet itu bisa 20%. Nek sandangan itu bisa 30%. Nek swalayan sing gede lebih mahal lagi. Kenapa? Ya sewa fasilitas. Fasilitas. Allah alam. Demikian kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita dapat hidangan, semoga Allah memberkahi kepada yang memberikan hidangan buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.